Israel dikabarkan memiliki kebijakan tembak-menembak pemrotes di tepi barat. Disebutkan oleh Wakil Wali Kota Yerusalem Aryeh King dalam wawancara di Channel 14 pada Senin 5 Februari. Pemrotes itu akan menerima peluru langsung di dahi. Dikutip dari Tribun News pada 7 Februari, ia membocorkan rahasia tersembunyi dari tentara Israel, di mana dalam 5 hari setelah serangan 7 Oktober 2023, polisi Israel mengubah tindakannya dan membunuh 5 orang sekaligus. Disebutnya tak ada yang berani mengatakan rahasia tersebut. Lanjut King, ia menyatakan bahwa setiap orang yang melempar batu, yang menembakkan kembang api, yang melemparkan bom molotov akan menerima peluru di dahi, tidak di perut ataupun tidak di kaki. Komentar King itu muncul ketika pasukan Israel menembak dan membunuh seorang anak laki-laki Palestina berusia 14 tahun di sebuah pos pemeriksaan militer dekat kota El Azariah di Yerusalem Timur yang diduduki pada hari Senin. King menjelaskan lebih lanjut di mana pesan ini dipahami dengan sangat cepat oleh seluruh penduduk di Yerusalem Timur. Kota Manara Israel dikabarkan dibombardir Hizbullah pada Selasa 6 Februari 2024 dalam 6 serangan terpisah. Padahal sebelum itu Hizbullah juga sudah meluncurkan banyak roket ke wilayah Israel. Dikutip dari Tribun News pada 7 Februari melansir dari Al Jazeera, menyatakan bahwa serangan itu sebagai dukungan terhadap pejuang Palestina. Melancarkan 6 serangan terpisah itu termasuk menargetkan 2 bangunan di kota Manara Israel. Mereka membombardir kawasan tersebut sebagai tanggapan atas pemboman Israel terhadap rumah-rumah warga sipil di Lebanon. Hezbollah juga mengatakan pihaknya menargetkan kumpulan pasukan Israel dan menyerang pangkalan-pangkalan di kawasan peternakan Sheba yang disengketakan. Sementara pada Senin 5 Februari, Hezbollah telah meluncurkan banyak roket dengan target Israel. Beberapa target antara lain situs Ruwaisat Al-Alam di peternakan Sheba Lebanon, situs Al-Shammakah di perbukitan Farshubah, dan Barak Yiftah. Pakar terkemuka Alex Dowal menyebut bahwa Israel melakukan kejahatan perang berupa membuat kelaparan warga Gaza. Ia juga menyebut bahwa Amerika Serikat, sekutu yang mempersenjatai Israel, juga terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Februari, ia menyebut bahwa kelaparan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dowal menjelaskan bahwa kelaparan bisa terjadi karena Israel dengan sengaja membuat warga Gaza kelaparan sebagai sarana hukuman massal. Ia juga membahas poin-poin utama di mana intinya kecuali Israel mengubah arah secara hukum dapat dianggap bersalah atas kelaparan massal. Lebih lanjut, Dowal meminta Israel dan Amerika Serikat bertanggung jawab karena tidak melakukan intervensi dan mengambil tindakan sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. Disebut oleh sumber bahwa aksi Israel bertentangan dengan Mahkamah Internasional dan seruan global untuk gencatan senjata. Israel tetap melakukan perang genosida terhadap warga Palestina. Sayyid Abdul Malik Al-Houthi selaku pemimpin gerakan Ansarullah Yaman saat ini buka suara. Ia memberi julukan kepada Israel, Amerika Serikat, dan Inggris sebagai 3 serangkai kejahatan. Selain itu, ia juga memberi pesan serta mengungkap proyek dari syuhada Sayyid Hussein menentang Amerika di panggung global melalui tindakan yang terhormat. Kabar-kabar tersebut diungkap Sayyid Abdul Malik Al-Houthi dalam pidatonya memperingati 20 tahun pembunuhan syahid Sayyid Hussein Al-Houthi pada Selasa 6 Februari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Februari, ia memberi pesan kepada Israel, Amerika Serikat, dan Inggris agar juga bisa didengar oleh orang di seluruh dunia.
Sayyid Abdul Malik membahas banyak isu, merinci sejarah perjuangan mendiang syuhada serta sikap berani Ansarallah melawan hegemoni Amerika di wilayah tersebut. Bahkan pemimpin gerakan Ansarallah ini mengecam pemerintah Amerika Serikat dan Inggris serta pendudukan Israel sebagai 3 serangkai kejahatan. Amerika Serikat menyebut Iran bersekongkol dengan Houthi dalam menentukan target kapal yang menguntungkan di Laut Merah. Kabar itu dikatakan oleh seorang diplomat senior Amerika Serikat, utusan khusus untuk Yaman, Tim Lenderking, dalam sebuah pernyataan pada 7 Februari 2024. Dikutip dari Al Arabiya pada 7 Februari, ia menekankan bahwa Iran membantu Houthi. Iran disebutnya menjadi sosok pendorong pintu terbuka bersama Houthi. Tak sebatas itu, tapi juga bersekongkol, berbagi intelijen, serta membantu menargetkan kapal mana yang lebih menguntungkan. Lenderking menyatakan bahwa pihaknya melihat peran negatif yang dimainkan Iran di kawasan dengan mengipasi konflik yang sedang terjadi. Ia menambahkan bahwa Houthi tidak hanya berdampak pada rata-rata warga Yaman, tetapi mereka juga merusak perdamaian di Yaman lantaran para donor menjauh. Lenderking mengungkap bahwa upaya diplomatik dilakukan sebagai upaya menemukan solusi serta kemunduran bagi Houthi. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya perlu melihat deeskalasi yang serius di Gaza. Menurutnya, Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang melakukan hubungan diplomatik di wilayah tersebut sedang bekerja sangat keras untuk mencapai hal itu. Serangan ganda Hizbullah menargetkan beberapa situs militer Israel. Dikabarkan pada Selasa 6 Februari kemarin, Hizbullah telah melancarkan serangan ganda dengan target aset dan personel militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Februari, lokasi sasaran berada di Beit Hillel dan situs militer Ramim. Itu disebut Israel sebagai penanda peristiwa paling penting pada hari Selasa. Disebut begitu lantaran akun media sosial Israel mengedarkan video yang menunjukkan dampak roket Burkan yang langsung menghantam. Sedangkan akun media militer Hizbullah di Telegram juga membagikan adegan foto dengan sasaran yang sama. Isinya diambil di Barak Ramim yang memamerkan kemampuan destruktif roket Burkan yang membawa antara 300 sampai 500 kg bahan peledak. Perlu dicatat bahwa perlawanan Islam melancarkan 2 serangan terhadap Barak Ramim. Itu menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan dan memimpin zona panas di front utara meskipun ada pengawasan dan penembakan dari udara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.